Ulan, kenapa celengan ibu kamu pecahin? Ulan keterima kerja di Jakarta. Iya, Mas. Situ pembantunya Ulan. Ulan, ibu mau tanya sama kamu. Apa benar kamu sudah menikah dengan Revan? Ibu nggak perlu tahu. Tapi aku mohon ibu harus pergi, Bu. Aku nggak mau rahasia aku terbongkar. Bisa masak nggak sih kamu? Kenapa, Mas? Cobain! Makan! Ayo makan! Aku udah nurutin semua apa yang kamu mau. Orang kayak kamu tuh emang harus dikasih pelajaran tau. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang ibu bernama Salma dan putrinya yang bernama Wulan. Kisah mengenai pengorbanan, perjuangan, dan cinta tanpa syarat. Seperti apa perjalanan hidup mereka? Mari kita sambut Mbak Salma. Halo Mbak Salma. Halo, Mbak. Silakan duduk Mbak. Kasih. Apa kabar Mbak Salma? Baik, Mbak. Baik, dan terima kasih sudah hadir di sini mau bagikan kisahnya Mbak. Apakah Mbak Salma sudah siap? Insya Allah siap, Mbak. Baik Mbak, silakan jika sudah siap. Waktu itu saya baru pulang muli. Cuci gosok, Mbak. Astagfirullahaladzim, Ulan, kenapa celengan ibu kamu pecahin? Bu, Ulan keterima kerja di Jakarta. Masya Allah, terima kerja di Jakarta. Alhamdulillah, nak. Selamat ya sayang, nggak sia-sia ibu muliahin kamu. Iya Bu, makanya ini Ulan sengaja pecahin celengan ibu buat biaya hidup di Jakarta sebelum Ulan gajian. Tapi Jakarta kan jauh nak dari sini. Ya, mau gimana lagi sih Bu? Kalau di kampung juga aku kerja apa? Iya juga sih. Kalau kamu di sini, kamu nggak akan bisa berkembang ya nak. Kenapa sayang? Uangnya cuma 400.000 Bu. Ini mana cukup untuk biaya hidup di Jakarta. Gimana ya? Ibu juga bingung nak. Bu, cincin ibu jual dulu aja ya. Cincin ini kan cincin pernikahan ibu nak. Ini cincin dikasih sama ayah kamu. Ya elah Bu, kan nanti kalau misalkan aku udah gajian kita bisa beli lagi Bu. Ya Bu, ya boleh ya Bu. Biar nanti aku di Jakarta nggak kelaparan Bu. Ya udah, kamu boleh pakai. Makasih Ibu. Dan dari situlah Mbak, cerita ini dimulai. Maksud Mbak bagaimana Mbak? Sejak Ulan ke Jakarta, dia itu nggak ada kabar sama sekali Mbak. Nggak ada telepon, nggak ada pesan. Saya sempat khawatir, takut terjadi sesuatu sama dia. Iya. Bu Salma? Bu Salma lagi sakit ya? Enggak Bu, saya nggak sakit kok Bu. Saya cuma lagi kepikiran aja. Kepikiran apa? Kalau ada yang bikin pusing, Ibu cerita aja, siapa tahu saya bisa bantu. Nggak apa-apa Bu, saya cuma kepikiran anak saya aja Wulan. Dia itu kan kerja di Jakarta Bu. Tapi sudah hampir 5 bulan ini dia belum pernah menghubungi saya. Jadi saya khawatir Bu. Oh, pantes.
pantas. Dari tadi saya perhatiin, ibu ngelamun terus. Begitulah Bu, kalau saya kepikiran sama anak saya. Makan jadi nggak enak Bu, tidur juga nggak nyenyak. Semua tuh pikiran saya tertuju sama Wulan. Wulan punya HP kan, Bu? Wulan punya HP Bu. Ya udah, ibu hubungin Wulan sekarang. Justru itu Bu, HP saya lagi rusak. Ibu, pakai HP saya aja ya. Hubungi Wulan sekarang. Bener Bu, Pakai, Bu. makasih ya Bu. Thank you. Kamu kenapa sayang? Santai aja dong. Mama aku itu memang kelihatannya aja galak. Tapi sebenarnya mama aku itu orangnya baik loh. Lagi pula, ya, aku yakin banget. Mama aku pasti suka sama kamu. Ya, aku harap sih begitu ya. Kok nggak diangkat? Siapa? Kenapa nggak kamu angkat? Biasalah, sales kan kalau telepon suka gangguin. Ya nawarin kartu kredit lah, cicilan lah, produk-produk gitu. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Ya Allah, kenapa nggak diangkat nak? Kamu kemana Wulan? Wulan, kamu kemana nak? Kenapa nggak angkat telepon ibu? Ibu kangen sama kamu nak. Jadi, kita masuk. Ya. Ini waktunya kamu kenalan sama mama, ya? Ya. Ma, kenalin. Ini Wulan. Wulan ini calon istri aku. Selamat siang Tante. Mah. Wulan ya. Cantik, tapi Mama nggak hanya lihat tampang sayang. Mama ini orangnya yang percaya sama bibit, bobot, dan bebetnya. Boleh tahu orang tuamu siapa? Dan dia tinggal di mana? Papa saya Cakra Direja, pemilik Cakra Group, perusahaan tekstil dan retail dari Surabaya, Mah. Cakra Direja. Ya Tuhan, itu adalah salah satu pengusaha terbesar loh. Nah, itulah sebabnya aku yakin sama Wulan. Karena Wulan ini bukan perempuan biasa. Mama jadi nggak sabar mau ketemu sama orang tuamu. Iya, Mah. Nanti Wulan kasih tahu ke keluarga Wulan juga, karena Wulan juga nggak sabar ngelihat mama saya ketemu sama mama. Ma, kita ajak Wulan masuk yuk. Yuk, silakan. Ayo, sayang. Jadi Mbak nggak tahu sama sekali mengenai kabar anak Mbak ketika dia ke Jakarta. Enggak, Mbak. Saya telepon gak diangkat.
Saya kirim pesan juga nggak dibalas sama dia, Mbak. Terus Mbak nggak nyusul aja ke Jakarta cari anak Mbak? Jakarta itu kan luas, Mbak. Saya juga bingung mau cari dia kemana. Apalagi saya ini kan cuma seorang buruh, Mbak. Mana cukup duit saya buat kesana kesini. Iya Mbak. Saya juga paham Mbak sebagai seorang ibu. Pasti cemas sekali memikirkan anak kita. Tapi akhirnya bisa ketemu dengan Putri Mbak. Itu bagaimana ceritanya? Iya, akhirnya Wulan pulang sendiri ke rumah, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wulan, Wulan ini kamu nak. Masya Allah, ibu kangen. Nah ini beneran kamu mimpi apa ibu semalam nak kamu datang ke sini nak? Kamu sehat kan? Kamu nggak apa-apa kan nak? Wulan ditipu bu. Kamu ditipu? Wulan jadi korban penipuan bu. Astagfirullahaladzim, kamu ditipu sama siapa nak? Jadi Wulan sama teman Wulan dipercaya sama perusahaan untuk pegang uang perusahaan, Bu. Tapi ternyata uangnya dipakai sama teman Wulan buat investasi dan ternyata investasinya bodong. Dan sekarang teman Wulan kabur entah kemana, terus sekarang Wulan yang dituduh nyolong, Bu. Ya Allah. Terus kamu gimana jadinya? Aku udah dilaporin ke polisi, Bu. Kalau nggak balikin uangnya, aku yang dipenjara. Ya Allah, nak. Gimana ini? Terus ibu bisa bantu apa? Ibu harus gimana? Gak tahu bu, aku juga bingung. Astagfirullah, di penjara. Ibu gak mau kamu sampai di penjara. Bu, kita jual rumah ini aja gimana? Kita jual rumah ini, ibu mau tinggal di mana? Ya ibu bisa tinggal sama Wulan di Jakarta, Bu. Bu tolong Wulan, Bu. Bingung. Ibu nggak mau kamu di penjara, nak. Ya. Kita akan jual rumah ini. Nanti uangnya kita buat pakai kembaliin perusahaan kamu. Makasih ya, Bu. Jadi sekalinya anak Mbak pulang, dia malah meminta rumah peninggalan almarhum suami itu dijual, Mbak. Iya, Mbak. Dan saya nurut aja waktu itu. Dia bilang buat modal usaha. Tapi ternyata saya ditipu sama anak saya sendiri, Mbak. Ditipu, Mbak? Maksudnya ditipu bagaimana? Ternyata uang hasil dari jual rumah itu dipakai buat dia gantiin uang kantor yang diambilnya diam-diam, Mbak. Yang dia pakai buat seneng-seneng, buat belanja barang-barang mahal, buat nongkrong ke sana ke sini, Mbak. Dia itu pengen terus hidup enak, Mbak. Ya Allah, Mbak, sabar ya, Mbak ya. Ya Allah, rumah almarhum suami. Mbak, boleh minta tisu? Aduh, Mbak. Aduh, Mbak, saya sebagai seorang ibu ikut prihatin. Akhirnya Mbak bagaimana? Rumah kan udah nggak ada. Ikut ke Jakarta juga akhirnya? Iya, saya ikut anak saya ke Jakarta. Karena kan saya udah nggak punya rumah di kampung, Mbak. Dan saya pikir kalau saya dekat sama anak saya, dia bisa berubah jadi baik, Mbak. Tapi ternyata dia nipu saya lagi, Mbak. Nipu gimana, Mbak? Masya Allah. Bagusnya, Lan. Ini rumah kamu, Lan. Iya, Bu. Ini rumah Wulan sendiri. Ya Allah, Lan. Ibu sampai nggak percaya kamu bisa punya rumah sebagus ini, sampai merinding ibu ngelihatnya, nak.
Iya Bu, alhamdulillah hasil kerja keras Wulan akhirnya Wulan punya rumah seperti ini. Kamu tinggal di sini sendiri ya, Nak? Iya Bu, ya. Wulan sendirian tapi Ibu tenang aja karena security di sini 24 jam jadi aman. Iya sih, Ibu juga ngeliatnya begitu. Ibu masih nggak percaya. Rumah ini bagus banget, Nak. Kamu berhasil kerja di Jakarta, Nak. Ya udah, Ibu istirahat aja dulu. Nanti sore masakin makanan kesukaan Wulan ya Bu. Pasti, Ibu pasti masakin makanan kesukaan kamu ya. Iya. Ya udah Bu, yuk masuk aja. Panas di luar. Ya, Masya Allah. Nah, makan malam udah siap, kita makan sama-sama yuk sekarang. Ibu duluan aja deh, aku masih banyak kerjaan soalnya. Kerjain apa sih? Kantornya banyak ya? Lumayan lah, Bu. Kamu minum apa, Nak? Cuma wine, Bu. Wine. Wine itu apa? Astagfirullahaladzim. Itu minuman beralkohol, Nak. Lagian cuma dikit, Bu. Ini cara aku buat tenang. Penat banget hari ini, Bu. Iya, Ibu tahu, Nak. Tapi itu haram, Nak. Kamu lupa apa yang Ibu ajarin sama kamu. Bu, aku itu cuma minum wine, bukan minum racun. Tetap aja itu dosa, Nak. Kamu nggak boleh kayak gitu. Kalaupun pikiran kamu itu lagi banyak banget, kerjaan kamu lagi banyak, kamu nggak bisa melampiaskan semua dengan minuman kayak begini. Ibu bisa tolong stop gak sih ceramain aku? Ibu tuh gak akan tahu gimana hidup di Jakarta. Tekanan kerjaan, tuntutan gaya hidup, semuanya serba cepat, Bu. Kalau aku gak cari cara buat tenang, aku bisa gila, Bu. Ya, tapi kan nggak boleh, Nak, kayak begitu. Bukain dong, Bu. Aku mau ganti baju. Iya, Nak. Iya, Mas. Situ pembantunya Wulan ya? Bukan, saya... Astagfirullahaladzim. Apa ya itu? Bu, boleh dicek nggak tolong? Siapa tahu kucing. Iya, sebentar. Maaf, Mas, sebentar, Mas. Astagfirullahaladzim. Aneh, kok bisa pecah ya gelasnya? Hai sayang. Sayang, kamu apa kabar? Baik. Kita masuk aja yuk. Ayo. Jadi Mbak sama sekali nggak dikenalin sama calonnya Putri Mbak? Enggak, Mbak. Malah calon suaminya. Anak saya itu nganggap saya pembantunya, Mbak. Kok pintunya dibuka sih? Yuk sayang kita jalan. Yuk. Wulan. Kok bisa gitu sih Mbak? Apa mungkin Putri Mbak malu punya ibu dari kampung? Entahlah, Mbak.
Saya nggak tahu pasti. Tapi Mbak merestui hubungan Putri Mbak dengan calonnya itu? Saya nggak merestuinya. Karena hati saya mengatakan ada yang nggak beres sama dia, Mbak. Lalu bagaimana dong Mbak hubungan Putri Mbak dan calonnya itu? Saya sampai itu tidak bisa mikir apa-apa, Mbak. Yang saya tahu, ternyata cinta itu benar-benar bisa merubah segalanya, Mbak. Astagfirullahaladzim, paket. Pelan-pelan semua, nak. Kenapa paket belanjaan online-mu ini sebanyak ini sih? Ya Allah, nak. Jangan boros-boros. Sayang uangnya, nak. Bu, mendingan gak usah banyak ngomong, gak usah banyak ngoceh. Masukin aja ini paket-paketnya semua ke dalam. Enggak, tapi ibu tuh takut kalau kamu selalu boros kayak begini, kamu ngabis-ngabisin duit, nanti kamu bisa utang sana sini, kamu bisa pinjol. Itu bahaya, nak. Bu, udahlah. Wulan tuh bukan anak kecil lagi. Jadi ibu tuh stop ngedekte hidup aku terus. Ya Allah, kemana sih Wulan ya? Udah malam begini belum pulang. Wah, kemana sih tuh anak? Alhamdulillah, akhirnya pulang juga. Iya, Pak. Ada apa ya, Pak? Wulannya ada, Bu. Ulan nggak ada, Pak. Ulan belum pulang. Ada apa ya, Pak? Saya itu mau nagih kontrakan, Bu. Dia janji hari ini mau bayar. Tapi saya tunggu-tunggu di rumah nggak dateng-dateng. Saya telepon nggak diangkat-angkat juga. Dia janji terus. Kemana dia ya? Bu? Bu? Ibu kenapa? Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Gini aja, Bu. Saya titip pesan aja sama Ibu. Tolong sampaikan ke Wulan, kalau sampai besok dia belum bayar uang kontrakan, terpaksa dia harus kosongkan rumah ini. Sampaikan ya, Bu ya. Iya, Pak. Nanti saya sampaikan ke Wulan, Pak. Saya berpikir rumah itu beneran rumah anak saya. Ternyata anak saya masih ngontrak, Mbak. Jadi bagaimana dengan Wulan? Malam itu Wulan nggak pulang-pulang. Bener-bener kelewatan sih Wulan. Bisa-bisanya dia ngebohongin orang tuanya sendiri. Ya Allah, bagaimana ini? PT Buana Cakrawala. Wulan. Saya mau nanya anak saya, Wulan. Wulan siapa ya? Soalnya di kantor ini banyak yang namanya Wulan, Bu. Ini, Mbak. Oh, Wulan Salma Vina. Wulan Salma Vina. Dia anak saya. Orangnya ada di dalam kan? Dia udah gak kerja di sini, Bu. Dia udah dipecat. Dipecat? Dipecat kenapa ya, Mbak? Dia ketahuan menggelapkan dana perusahaan, Bu. Bukannya waktu itu sudah dikembalikan ya, Mbak, uangnya? Iya sih, tapi tetap aja pimpinan perusahaan udah gak mau lihat dia kerja di sini lagi, Bu. Kalau boleh tahu, apa kira-kira Mbak tahu di mana keberadaan anak saya? Mungkin dia sekarang ikut suaminya, Bu. Ikut suaminya? Maksudnya apa? Iya, dia udah menikah. Apa Mbak tahu alamat rumah suaminya? Tahu sih. Apa Mbak bisa antar saya ke sana? Saya pengen ketemu sama anak saya, Mbak. Mbak ketemu lagi dengan Putri, Mbak? Iya, Mbak. Akhirnya saya ketemu lagi sama Wulan. Saat bertemu, apakah Mbak bertanya kenapa dia menikah dan gak ngabarin Mbak? Saya pengen nanya, Mbak. Pengen banget. Tapi saat itu saya cuma bisa nangis ngeliat keadaan anak saya, Mbak. Bu. Maaf.
Ibu tidak bisa masuk tanpa izin. Iya saya tahu Pak, tapi di sini tuh saya mau ketemu sama... Itu Pak, itu anak saya kenal banget. Itu anak saya Pak. Bu, tolong Bu, jangan bikin keributan di sini Bu. Kali ini aja Pak, saya Tidak bisa Bu. dengan suara itu Bu, Pak. tidak bisa. Bu, tidak bisa Bu. Saya udah gak kuat, Mbak. Kerja sama orang gila kayak Pak Revan. Stres saya lama-lama, Mbak. Saya pengen berhenti aja. Saya mau pulang kampung kalau kayak begini. Yakin mau berhenti? Iya, saya yakin Mbak. Saya udah gak kuat. Mbak, permisi Mbak. Mbaknya mau keluar dari rumah ini, mau berhenti kerja dari rumah ini. Iya, Bu. Kalau gitu saya aja yang gantiin gimana? Saya yang kerja di rumah ini gimana? Coba saya tanyakan majikan saya dulu ya. Iya, tolong ya Mbak ya. Saya mau banget kerja di rumah ini Mbak. Astagfirullahaladzim. Tolong bantu kan, Mbak. Gimana kita bisa betah kerja sama orang gila kayak gitu, Mbak? Tenang dulu. Alhamdulillah, saya diterima kerja sama besan saya. Maksud Mbak tuh besan itu adalah ibunya suaminya Wulan. Iya Mbak. Nah, besannya Mbak tahu nggak kalau Mbak itu adalah ibunya Wulan? Enggak. Mereka nggak tahu kalau aku ibunya. Dan reaksi Wulan bagaimana dong Mbak? Reaksi putri Mbak dan suaminya ketika bertemu dengan Mbak dan Mbak bekerja sebagai asisten rumah tangga, mereka gimana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Wulan. Kamu kenapa nak? Kamu diapain sama suami kamu? Ibu ngapain sih di sini, Bu? Udah pergi sana, jangan ganggu aku lagi. Ya tapi kan ibu di sini tuh cuma... Udah pokoknya ibu harus pergi sekarang juga. Berani-beraninya kamu ngusir-ngusir pembantu baru saya. Tapi Ini rumah saya. Jadi kamu nggak punya hak untuk mengusir pembantu di rumah ini. Tugas kamu adalah sebagai istri yang cuma melayani dan memenuhi permintaannya Revan. Paham? Iya, Ma. Sekarang kamu layani suami kamu. Dan kamu Salma, lanjutkan pekerjaan kamu. Iya, Nyonya. Malah kepo lagi kamu. Pergi dan lanjutkan pekerjaan kamu. Atau mau kamu saya pecat juga? Enggak, Nyonya. Maaf, Nyonya. Ibu ngapain di sini? Ini kan bukan tempat ibu. Wulan, ibu mau tanya sama kamu. Apa benar kamu sudah menikah dengan Revan? Iya, Bu. Aku sudah menikah dengan Revan. Kamu gak kasih tahu ibu, nak. Ibu gak perlu tahu kenapa aku gak kasih tahu sama ibu. Tapi aku mohon ibu harus pergi, Bu. Tolong, Bu. Aku gak mau rahasia aku terbongkar. Enggak, nak. Ibu gak akan kemana-mana. Karena ibu udah kerja di rumah ini. Ibu akan tetap di sini untuk melindungi kamu, sayang. Kalau sampai semua ini ketahuan, aku bisa hancur, Bu. Semua yang aku perjuangkan selama ini akan sia-sia. Kamu tenang aja, rahasia kamu itu aman sama ibu.
Ngapain kamu ada di sini? Saya udah kerja di sini, Pak. Ya udah sekarang keluar ya. Iya, Pak. Permisi, Pak. Tutup dong pintunya. Kok bisa masuk sini, Di? Aku nggak tahu, Mas. Nggak tahu jawaban. Lalu sama. Wah, aku dengar. Kamu tuh sebenarnya bisa masak? Bisa masak nggak sih kamu? Kenapa, Mas? Cobain! Makan! Ayo makan! Mas, Mas, aku minta maaf, aku nggak sengaja. Kamu itu memang harus dikasih pelajaran. Hah? Mau ngapain kamu? Itu, Bu. Saya mau misahin mereka. Jangan sekali-sekali kamu ikut campur urusan rumah tangga anak saya. Mengerti kamu? Sekarang lanjutkan pekerjaan kamu. Iya, Nyonya. Maaf, Nyonya. Balik lagi. Bangun! Bangun, kuat! Tolong, Mas, lepasin, Mas. Bangun! Bangun! Gitu dong. Dia kan istri kamu, bukan hewan. Diam! Mas, udah Mas, jangan main tangan, kasihan istrinya. Anda diam. Ini urusan rumah tangga saya, jangan ada yang ikut campur di antara kalian. Ini mah namanya KDRT, bukan urusan rumah tangga. Diam! Saya sampai merinding mendengarnya. Aduh, tapi kasihan juga ya Putri, Mbak. Meskipun dia ngeselin, meskipun dia suka bohong sama saya dan suka menutupi sesuatu dari saya, dia tetap darah daging saya, Mbak. Saya sayang banget sama dia, Mbak. Hanya satu perasaan yang dimiliki oleh seorang ibu saja pada anaknya. Mbak, saya kagum sama kamu. Lalu bagaimana, Mbak, kabarnya Wulan setelah kejadian itu? Astagfirullahaladzim. Aku minta maaf sama kamu. Kalau kamu butuh aku, kamu harusnya tuh belajar bertanggung jawab. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Tapi aku nggak mau rumah ini jadi neraka gara-gara kamu. Tega. Hah? Pan. Aku nggak bisa diam melihat anakku seperti ini. Tapi kalau aku tolong, yang ada identitas Wulan bakal kebongkar. Pasti bakalan makin kacau kalau kebongkar. Saya ngerti Ibu Salma sedih. Tapi ingat Bu, kita di sini cuma pembantu. Kalau kita sampai dipecat atau kita dimarahin, nanti siapa yang jaga Ibu? Terus siapa yang jaga Mbak Wulan? Tapi saya nggak tega lihat kayak gitu, Bi. Ya, saya ngerti Bu, Ibu harus kuat. Harus pergi jauh darimu. Wulan, ini
ibu kesini bawain makanan kesukaannya Revan. Tadi Bimira sempat kasih tahu ibu. Siapa tahu aja abis ini kamu bisa baikan sama dia. Aku nggak butuh, Bu. Astagfirullahaladzim. Udahlah Bu, aku tuh udah capek. Ibu tuh pergi sana. Ibu gak usah ikut campur urusan aku lagi. Nah, walaupun kamu marah sama ibu, tapi itu nggak membuat kasih sayang ibu berkurang sama kamu, Nak. Ibu sayang sama kamu. Kalau ibu sayang sama aku, kenapa sih ibu tuh harus miskin? Kenapa aku harus dilahirkan dari keluarga kayak ibu? Aku tuh capek dihina, diremehin setiap hari. Sampai akhirnya aku harus menerima lamaran Revan. Tapi Nak, harta itu bukan segalanya, Nak. Bukan segalanya ibu bilang. Ibu tahu nggak? Orang miskin di dunia ini cuma jadi bahan ejekan, Bu. Ibu nggak tahu kan, Bu, rasanya dipandang jijik sama suami dan mertua aku sendiri, Bu. Maafin ibu, Nak. Ibu nggak bermaksud begitu, Nak. Ibu cuma ingin kamu bahagia, Nak. Kalau ibu pengen aku bahagia, kenapa ibu cuma jadi perempuan yang bisanya nyuci sama ngepel di rumah orang? Sadar atau tidak kau lakukan itu, kau lukai cinta setiaku. Begini caramu untuk hancurkan aku. Ngapain kamu di sini? Maaf, Pak. Saya cuma mau kasih Non Wulan minum air putih aja. Kau tinggalkan aku pergi bersama. Saya nggak mendengar alasan kamu sekarang kamu keluar. Keluar saya bilang. Sendiri di sini. Iya, Pak. Mengingat semua yang pernah terjadi. Kini ku harus Ya Allah, Nak. Kenapa nasibmu harus seperti ini? Ngadu kamu sama dia? Hah? Enggak, Mas. Aku mau ngapain? Wulan. Wulan. Saya udah bilang, jangan pernah kamu ikut campur urusan rumah tangga anak saya. Saya dengar di dalam. Wulan teriak kesakitan, Nyonya. Kalau setiap istri teriak dianggap masalah, maka setiap rumah tangga bubar sejak kemarin. Saya cuma khawatir, Nyonya. Kamu ini pembantu. Kamu dibayar di sini buat bersih-bersih. Kamu jangan pernah jadi pahlawan kesiangan. Bu Salma, jangan cari masalah, Bu. Nanti yang ada kita berdua sama-sama dipecat. Maafin Ibu, Nak. Ibu belum bisa nolongin kamu. Sudah, Bu. Ayo. Jadi sampai segitunya pengorbanan Mbak sebagai seorang ibu demi melindungi anaknya. Tapi Mbak, yang saya nggak paham sampai sekarang itu adalah kenapa putri Mbak tuh masih bersikap kasar kepada Mbak? Apa mungkin dia nggak terima atau dia sakit hati dilahirkan sebagai orang miskin? Saya nggak tahu, Mbak. Mungkin dia malu atau merasa kurang beruntung. Tapi bagaimanapun dia itu tetap anak saya, Mbak. Saya yang melahirkannya dengan sakit yang luar biasa, Mbak. Iya, Mbak. Sebagai seorang ibu, saya juga bisa paham apa yang Mbak rasakan. Saya rela, Mbak. Mau saya disakitin, dihina. Walaupun itu nyawa taruhannya, saya rela.
Ini luka perbuatan anak saya, Mbak. Masya Allah, Mbak. Bu Salma, aduh Mbak, jangan ke sana. Itu bukan urusan kita, Bu. Saya tahu, itu suaranya Wulan, Bi. Itu suaranya Wulan. Iya, saya tahu, Bu. Tapi itu bukan urusan kita. Bu Salma mau didepak dari sini. Kalau Bu Salma kan masih butuh pekerjaan. Aku mohon jangan cerain aku, Mas. Aku udah nurutin semua apa yang kamu mau. Sebanyak ngomong kamu. Nggak bisa, Bi. Saya harus ke sana. Saya nggak bisa ngeliat orang teraniaya. Saya nggak bisa kayak gitu. Orang kayak kamu tuh orang emang harus dikasih pelajaran tau. Kamu ini cuma pembantu tapi berani ikut campur kamu ya. Kurang ajar kamu. Sama. Keluar dari sini. Kamu nggak usah ikut campur urusan keluarga ini. Saya harus ikut campur. Karena kalian sudah memperlakukan anak baik ini seperti binatang. Kalian kalau nggak pakai kekerasan nggak akan pernah ngerti. Perlakukan secara kasar. Ajar. Sama aja. Saya udah muak sama kalian berdua. Sini kamu. Ikut saya kamu. Ya Tuhan, kok ada ya manusia setega itu, sekeji itu? Saya juga nggak habis pikir. Anak saya benar-benar dibuat nggak berdaya, Mbak. Dihina, disiksa. Anak saya bukan hanya diusir dan diceraikan, tapi dia juga nyaris dibunuh, Mbak. Apa, Mbak? Nyaris dibunuh? Malam itu kalau nggak ada saya, kalau saya datang cuma sedikit aja, Mbak, mungkin saya udah kehilangan anak saya, Mbak. Tapi sesudah kejadian itu bagaimana? Kami diusir, Mbak. Dalam keadaan luka-luka, kami berdua nggak tahu harus kemana. Dan gak lama setelah itu Revan menceraikan Wulan, Mbak. Seperti membuang barang rusak yang gak ada harganya, Mbak. Apa yang kamu rasakan? Anak yang kita kandung, yang kita besarkan dengan penuh cinta kasih, disia-siakan oleh suaminya sendiri. Disakiti, disiksa, dicerai, dibuang. Tapi saya salut sama kamu. Kamu terus mendampingi putri kamu. Dan sekarang kamu bisa berdiri dengan tegar dan membagikan kisah kamu kepada kami. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya seorang ibu lakukan, Mbak. Iya, Mbak. Tapi nyawa Mbak menjadi taruhannya loh. Saya rela. Meskipun nyawa saya taruhannya, saya rela. Yang penting anak saya selamat, Mbak. Astagfirullah. Kalian berdua sekarang cepat pergi dari rumah. Aku jatuhkan talak 3 sama kamu, jadi kalian bukan bagian dari hidup aku lagi. Revan tunggu. Ini gak benar aku. Sekarang kamu pergi dari rumah. Aku talak kamu talak 3. Jangan pernah lagi kalian ada di sini. Pergi kalian. Kalian gak dengar apa kata tadi anak saya? Pergi! Oke, aku akan pergi. Tapi akan aku pastikan kalian membusuk di penjara. Karena kali ini aku yang akan melaporkan kelakuan keji kalian berdua. Jadi kamu nantang aku? Nantang aku kamu! Nantang aku! Jangan, Revan. Pasin! Jangan, Revan. Pasin! Pasin! Kurang
Kejar kamu ya. Jangan halangi saya. Minggir. Lari Wulan. Cepat Revan. Kejar. Wulan. Kok ada orang sejahat itu, sekeji itu? Hatinya tuh terbuat dari apa? Bisa menyiksa orang lain tanpa ada perasaan bersalah. Hati mereka memang sudah dirasuki setan, Mbak. Iblis. Mereka udah gak punya hati lagi, Mbak. Yang ada cuma kebencian, kesombongan. Merinding Mbak saya mendengarnya. Tapi Mbak, saya tahu cerita Mbak ini belum usai Mbak. Tolong Mbak dilanjutkan sampai selesai ya. Wulan. Wulan tunggu ibu nak. Wulan. Wulan tunggu ibu. Tidak kau lakukan itu. Kau lukai. Cepat kita pergi dari sini cepat sayang. Ayo ibu bantu. Ayo cepat. Ayo kita bangun lagi. Ayo cepat. Ayo. Ayo. Lu mati lu. Ngapain lu? Stop. Kalau kamu mau bunuh, bunuh aja saya. Tapi jangan bunuh Wulan. Jangan bunuh anak saya. Anak? Apa maksud kamu dengan anak? Iya. Wulan anak kandung saya. Berarti selama ini lu udah nipu gua, ha? Hah? Jangan main kasar sama perempuan ya. Sayang, Revan. Sayang, Mas, tolong Mas, cepet Mas. Ini Fisna. Tolong panggil ambulan. Jangan sok-sok lu dasar orang miskin sama orang. Lepasin gua. Lepasin gua. Wulan. Lalu apakah putri Mbak berhasil diselamatkan? Waktu itu aku dibantu warga. Langsung aku bawa ke rumah sakit, Mbak. Kondisinya kritis. Dia kehilangan banyak darah. Dokter bilang kalau telat aja anak saya tidak bisa ditangani, Mbak. Langsung saya donorin darah saya, Mbak. Apapun itu, asalkan anak saya selamat, Mbak. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, berikanlah kesempatan kepada anak hamba untuk memperbaiki semuanya ini, ya Allah. Berikan kesempatan kepadanya untuk bertobat, ya Allah. Bu. Kamu udah sadar? Sadar atau tidak? Bu, cincin ibu jual dulu aja ya. Bu, ya boleh ya Bu. Biar nanti aku di Jakarta nggak kelaparan, Bu. Ya udah, kamu boleh pakai. Makasih, Ibu. Hancurkan aku. Rusak sudah aku. Astagfirullahaladzim. Itu minuman beralkohol, nah. Ibu bisa tolong stop gak sih ceramain aku? Ibu tuh gak akan tahu gimana hidup di Jakarta. Ibu mau tanya sama kamu. Apa benar kamu sudah menikah dengan Revan? Ibu gak perlu tahu, tapi aku mohon ibu harus pergi, Bu. Aku gak mau rahasia aku terbongkar. Kamu anak kuat, nak.
sehat-sehat aja abis ini ya. Ulan minta maaf ya Bu. Maafin Ulan atas semua dosa-dosa yang udah Ulan buat ke Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu sudah tidak menyerah sampai detik ini. Kamu gak salah, Nak. Kita akan mulai lagi semuanya dari awal ya, sayang. Ibu sayang Wulan, Nak. Ibu sayang Wulan.